Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya ialah mengenai fotografi. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis kamera. Pada jenis-jenis kamera itu ialah pada kompetensi dasar 3.11, yaitu memahami jenis-jenis kamera. Kalian harus tahu dulu apa itu jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada camcorder digital, yang kedua itu ada prosumer, yang ketiga itu ada kamera DSLR, yang keempat itu ada mirrorless kamera atau TLR, yang kelima itu semi pro DSLR. Baik, kalian sudah paham ya? Untuk materi hari ini kita akan membahas jenis-jenis kamera. Baiklah, ibu pertama akan menjelaskan materi tentang kamera. Kalian harus tahu kamera itu adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Materi jenis-jenis kamera. Yang pertama itu ada camcorder digital, di mana kamera ini merupakan kamera digital yang paling simpel, dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan pas di kantong, yang biasa disebut dengan kamera saku. Ciri-cirinya yang pertama ada mode ekspor manual, yang kedua berukuran sensor besar, yang ketiga bodi kamera biasanya lebih besar dari biasanya. Untuk kelebihannya sendiri, sensornya lebih kecil, kedua ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana, yang ketiga itu harganya terjangkau. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama autofokusnya lebih lambat, yang kedua untuk kualitas gambar yang kurang bersih, yang ketiga kualitas rentang dinamisnya yang kurang baik. Yang kedua itu kamera prosumer. Kamera prosumer itu terdiri dari 2 kata, yaitu profesional dan consumer, di mana kamera itu yang berjenis point dan shoot. Untuk ciri-cirinya itu lensa tetap yang tidak dapat dilepas. Untuk kelebihannya kamera prosumer itu yang pertama, kamera digital prosumer memiliki bodi mirip dengan kamera DSLR. Yang kedua, untuk ukuran lingkaran lensa, prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR dan lebih besar dari camcorder. Untuk yang ketiga, untuk fitur kamera prosumer mempunyai DSLR settingan programnya hingga diatur secara manual. Yang ketiga itu kamera DSLR, di mana ciri-cirinya kamera DSLR itu bisa ganti lensa. Yang kedua memiliki jenis bodi warna yang lebih dari 1. Yang ketiga harga relatif lebih mahal, kisarannya 4-6 juta. Yang keempat menggunakan lensa kit 18-55, sedangkan untuk kelebihannya sendiri itu lebih fleksibel, gampang upgrade, kinerja yang lebih baik, untuk kualitas gambarnya yang lebih baik. Yang keempat itu kamera mirrorless, di mana kalian harus mengetahui apa itu mirrorless. Mirrorless adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yang kompak. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu ukurannya relatif lebih kecil, yang kedua itu beratnya yang ringan, yang ketiga itu lensa yang dapat diganti-ganti, yang keempat hasil bidiknya yang maksimal. Untuk kelebihan kamera mirrorless itu memiliki kemampuan yang sama dengan kamera DSLR dengan sensor 4/3 dan memberikan kualitas gambar yang baik. Untuk kekurangannya sendiri, gambar dalam jendela bidik itu dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan, yang mengakibatkan pembingkaian foto yang sulit, terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau subjek yang bergerak. Yang kelima itu kamera semi pro DSLR,
di mana kamera yang membedakan antara pro dan semi pro adalah kemampuan sensor atau CCD dalam menangkap gambar. Pada DSLR Pro, CCD sudah mengadopsi 1:1. Kemudian memori DSLR Pro sudah menggunakan high speed memory. Ciri-ciri kamera semi pro DSLR, lensa yang dapat dibuka dan diganti sehingga fotografer dapat memilih lensa. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.